Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan tentang minyak bumi. Sebelumnya kami dari kelas 11 IPA 3. Nama saya Zedin Nur Satria Ginting. Ada Muhammad Rosid Ilham, Ilham Nur Fadilah, Muhammad Bagas, dan Muhammad Afdal Joni. Pengertian minyak bumi. Minyak bumi atau petroleum adalah bahan bakar fosil yang merupakan bahan baku untuk bahan bakar minyak, bensin, dan banyak produk-produk kimia dan merupakan sumber energi yang penting karena minyak memiliki persentase yang signifikan dalam memenuhi konsumsi energi dunia. Minyak bumi sering dijuluki sebagai emas hitam, adalah cairan kental berwarna coklat, pekat, gelap, atau hijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi adalah sumber daya alam yang terbentuk secara alami yang terdiri dari endapan hidrokarbon dan bahan organik lainnya. Minyak bumi digolongkan menjadi 4 jenis. Pertama, young shallow, kedua old shallow, ketiga young deep, dan yang terakhir old deep. Komponen minyak bumi. Komponen penyusun minyak bumi dengan persentase tertinggi adalah hidrokarbon. Unsur karbon sendiri dalam minyak bumi bisa mencapai 82-87%. Komponen berikutnya diikuti dengan hidrokarbon dengan persentase 11-15%. Sedangkan kandungan oksigen, nitrogen, dan sulfur dalam jumlah kecil. Terima kasih. Baik, saya akan mempresentasikan proses terjadi minyak bumi melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks dan memakan waktu jutaan tahun. Yang pertama, pembentukan sumber organik. Proses dimulai dengan akumulasi sumber organik seperti plankton, ganggang, dan organisme laut lainnya di dasar laut atau di lahan basah. Sumber organik ini menjadi bahan dasar pembentukan minyak. Yang kedua, penguburan. Lapisan sedimen menutupi sumber organik seiring berjalannya waktu. Tekanan dan panas yang meningkat secara bertahap menyebabkan dekomposisi organik menjadi kerogen, yaitu materi organik yang mengandung hidrokarbon. Yang ketiga, transformasi menjadi minyak. Pada suhu dan tekanan tertentu, kerogen mengalami transformasi kimia menjadi minyak bumi dan gas alam. Proses ini dikenal dengan pirolisis. Yang keempat, itu ada migrasi. Minyak dan gas yang terbentuk bergerak melalui lapisan batuan pori-pori yang permeable menuju ke lapisan batuan yang lebih tinggi atau ke dalam reservoir minyak bumi di bawah tanah. Yang kelima itu ada akumulasi. Minyak dan gas terperangkap di dalam struktur geologi seperti lipatan, patahan, atau batuan reservoir bawah tanah yang impermeable. Ini membentuk cadangan minyak bumi. Yang keenam, pengeboran dan produksi. Untuk mengakses cadangan minyak bumi, sumur pengeboran digunakan. Minyak dan gas kemudian diekstraksi, diproses, dan digunakan untuk berbagai tujuan seperti energi dan bahan kimia. Metode pengolahan minyak bumi. 1. Distilasi adalah proses pemisahan minyak bumi dengan cara pemanasan sehingga menghasilkan beberapa fraksi yang sesuai dengan titik didihnya. 2. Cracking adalah proses penguraian atau pemecahan molekul senyawa hidrokarbon berukuran besar menjadi molekul senyawa hidrokarbon berukuran kecil. 3. Reforming adalah proses pengubah bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik menjadi bensin yang bermutu lebih baik. 4. Alkilasi adalah proses penambahan jumlah atom dalam suatu molekul menjadi molekul yang lebih panjang dan bercabang. Tujuan alkilasi adalah memperoleh produk alkilat dengan angka atom tinggi. Polimerisasi adalah proses penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul besar. 5. Treating adalah proses pemurnian minyak bumi dengan mengeliminasi atau menghasilkan bahan pengotornya. Hasil pengolahan minyak bumi. Ada 7 hasil pengolahan minyak bumi. 1. Liquefied petroleum atau gas LPG. 2. Bensin. 3. Nafta. 4. Kerosin. 5. Solar. 6. Pelumas. 7. Aspal. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.